Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa setiap masa bahkan sepanjang kehidupan kami, syukur kami kepada Tuhan kami naikkan terus menerus, karena kami tahu kasih Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan kami ada saat ini pun bukti anugerah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar ini kami akan belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang terus kuasai setiap pribadi kami, ruangan ini, sehingga kami dapat memberikan diri kami fokus penuh dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan ini. Segala macam gangguan, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu suasana pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami patah hancurkan kuasa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pada udah beban nantinya harahat acara penyerahan ataupun pemberkatan seorang baik. Nah, nanti kita akan laksanakan selepas kebaktian ruhail. Jadi hati batinnya berusaha aku supaya mereka 1 jam lah. Nah, pada udah pemain nantinya pemain depannya kita belajar akhir daripada tema setiap bulan. Jadi kami depannya belajar tentang pemain nantinya tema ada bulanan kontole ahudit salikur bulan. Jadi kami depannya bulan depannya tema hadit Paskah. Jadi untuk bulan 5 ini kita akan masuk dalam bulan yang baru, dan juga kita akan belajar tema yang baru. Jadi seperti yang sering kali saya bicarakan bahwa Aisyah kamian penggulungan di timur Tuhan ini, sebab firman Tuhan itu tidak pernah habis untuk diselidiki, untuk didalami, dan untuk dipelajari. Pemain selalu saja ada yang baru, karena itulah firman Tuhan. Jadi tada untuk pemain nantinya mengatakan dati nuridi belajar isesat tema mengenai tema di bulan Baino irina tu iman yang benar. Iri tema di sepanjang bulan 4 ini. Sesi pembahasan pertama kita belajar ada 2 tema yang iman yang benar itu. Yang pertama itu iman yang berfaksi pada Kristus, iman yang disertakan dengan tindakan. Bukan hanya kita mengungkapkan kepercayaan itu, kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi disertakan dengan tindakan praktik. Dan teks tak ada pedingai suang ketiak kubus. Pembahasan yang kedua itu nanu di diambala suang ke Ibrani, yaitu berbicara iman itu dasar dari segala sesuatu. Manakala dan minggu ketiga ada pedingai belajar toko dan mengenai dan Paskah arah 2 tema. Akhir depan ada baik nantinya mengatakan dati belajar sub tema mengenai titik iman titik kirina tu 2 macam iman. 2 macam iman. Kemudian kalau kita lihat di dalam Alkitab, baik dalam PL dan PB, dia menceritakan tentang 2 iman yang berbeza. 2 iman yang berbeza, no? Dan pastinya dalam PL dan PB itu
Iman yang seringkali dibicarakan adalah iman Abraham. Iman Abraham. Amin. Iman yang pertama itu adalah iman yang taat. Iman yang taat ataupun iman yang benar. Jadi banyak pentingnya mengangkat kudati dan bersama-sama. Saya membawa kita bersama-sama melihat bagaimana iman yang taat itu yang dilakukan oleh Abraham itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana iman Abraham itu bekerja, sebenarnya ada banyak di dalam Alkitab, tetapi saya mau kita bersama-sama melihat ada dua bukti. Ada dua bukti ketaatan iman Abraham. Yang pertama itu kita boleh lihat dalam Kejadian 12. Aku harus baca tu anaru. Man kuno pepataka ayat. Nanti kamu akan baca secara parikat kahilawalay ataupun secara di kesimbayan Allah. Karena tu intangan-tangan pahilalangan Tuhan mengkehendaki agar Abraham keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim. Amin. Tuhan menyuruh dia menghendaki keluar daripada negerinya dan menuju ke suatu tempat yang belum pernah dijajaki oleh Abraham itu sendiri. Amin. Kita dapat perhatikan bagaimana katakan Abraham itu pada waktu Allah memberikan perintah itu kepadanya, dia tidak mengeluarkan sepatah kata. Abraham tidak memberontak, bahkan dia tidak berdialog bersoal jawab kepada Tuhan, tetapi dia dengan penuh kerendahan hati dia mentaati apa yang dikatakan Tuhan itu, sehingga dia bersama dengan keluarganya keluar daripada negerinya itu. Jadi kalau kita pikirkan secara dan tulun dan pemusarahannya, memang kita akan risau. Karena kenapa? Karena tempat yang dikehendaki Tuhan itu penuhan kinaringan kita belum melihat apa yang ada di sana, baik ataupun buruk kita tidak tahu, karena kita belum pernah nongol di tempat. Jadi itulah situasi yang dialami Abraham pada waktu itu. Tapi satu hal yang dia lakukan itu, dia taat, dia tunduk pada perintah Tuhan itu, dan akhirnya dia keluar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat melihat bukti katakan Abraham. Yang kedua itu kita boleh lihat dalam Kejadian 22. Allah mengkehendaki Abraham supaya mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, satu-satunya anak mereka. Dikehendaki dipersembahkan, kemudian disembelih. Bagaimana kalau kita, orang yang kita sangat cintai, orang yang sangat kita sayangi, kemudian Tuhan minta untuk disembelih. Tapi kita dapat melihat lewat dialog Allah dengan Abraham ini, di sini pun kita dapat melihat bahwa Abraham dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, ataupun dia tidak marah, dia tidak memberontak kepada Tuhan, tetapi dia taat saja melakukan perintah Tuhan itu.
Nah, pernah mati pemusaha itu tulun dilanga ai kau ini Tuhan menahak berkata penuh hendak wangu kan, karena satu-satunya anak yang diberikan. Pikir kita aku ya nepem ai Tuhan kau ini ada-ada saja. Tapi Abraham dia tidak seperti itu. Dia taat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kembali dapat titik. Nah, kita dapat melihat bahwa inilah ketaatan Abraham kepada Allah. Sehingga kan katakan Abraham ini, kami dapat dia telah menjadi tokoh di dalam Alkitab soal iman. Alkitab sering mengatakan bahwa Abraham dibenarkan itu karena imannya kepada Tuhan, yaitu melalui ketaatannya. Maksudnya seperti ini, meskipun Abraham tidak melihat apa yang di hadapannya, bahkan dia tidak pernah melihat secara mata kasar umat Tuhan pada mulanya itu. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu dia tidak tahu, dia tidak lihat apa yang di hadapan. Tapi apa yang dia lakukan, dia dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan segala-galanya kepada Tuhan. Jadi kita dapat melihat bahwa pertama itu Abraham memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua itu Abraham memiliki pengenalan yang dalam, pengenalan yang banyak tentang Tuhan. Sehingga kan pada waktu Tuhan memberikan sesuatu perintah, dia taat, dia tunduk saja. Karena dia tahu siapa status Tuhan itu yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Bila kita aplikasikan ini dan isuang dan kepastian hati, amin pentingnya sangat penting. Sangat penting kita memiliki iman dan kita berjalan di dalam iman. Memiliki iman dan berjalan di dalam iman. Itulah iman Abraham yang dia lakukan kepada Tuhan. Amin. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi, baik yang dia lihat ataupun tidak, tetapi dia melewatinya itu. Dia meletakkan seluruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Amin. Memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bukan saja iman untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, tetapi juga secara menyeluruh dan isuang dan kepastian nanti. Jadi kemudian ada dua. Yang pertama itu iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kemudian untuk kenuan dan kepastian secara dan rusak, secara rohani. Dan yang kedua itu iman secara menyeluruh, menyeluruh dari titiknya apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun masalah, pergumulan, sakit, penyakit, semuanya serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan yang akan bertindak. Nah, itu yang pertama, iman yang taat. Dan iman yang kedua yang dimaksudkan di sini, bila kita tahu di suang dan perjanjian lama, Irina itu iman Thomas. Iman Thomas yaitu iman yang ragu. Itu kita boleh lihat dalam Yohanes bab 20 ayat 24 hingga 29. Amin. Apa intinya iman Abraham
dan iman Thomas itu berbeda. Iman Thomas ini maksudnya dia memerlukan fakta, dia memerlukan pembuktian. Apabila kebenaran fakta itu betul-betul nyata, betul-betul tepat, baru saya percaya. Intangan kapan apa? Bagaimana iman Thomas itu kepada Yesus? Pada mulanya itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu awalnya. Tapi pada masa Yesus menampakkan diri, tidak pentingnya peristiwa setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri. Tapi masa itu Thomas tidak bersama-sama dengan murid yang lain. Kemudian para murid yang lain memberitahu kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit. Beruskan kepada Thomas, aku tumbayan, saya tidak percaya. Agau. Tumbayan aku nepaham, kalau kita aku depan-depan mata, face to face, makan kenapa face to face nga, kita aku nepahi paku di minan pakuan hilangan baru saya percaya agau. Jadi 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid bersama Thomas. Dan awalnya itu Yesus menampakkan diri, ia berkata kepada Thomas, Thomas ini saya adalah. Amu yang tumayan sudah ada di depan mata, sudah ada di depan berhadapan. Thomas masih tidak percaya. Berkat Tuhan Yesus, hana mahitidah insomok hitidah, igitai ilet pinaku ada. Jadi Thomas datang, dia menjemah. Dan memang bertahan bekas. Dan pada waktu itulah Thomas percaya kepada Tuhan. Intangai tekot isuang ayat 29. Berkat Tuhan dahulu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kemudian titiknya saya mendapati penafsiranku secara pribadi, ini merupakan satu teguran Yesus kepada Thomas. Karena mulanya itu dia tidak percaya. Sangat itu bersendapat Tuhan itu ayat terakhir karena itu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kemudian pada titiknya yakni sebagai di mata Tuhan orang-orang percaya. Meski kita tidak pernah melihat secara mata kasar, meski kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus face to face, mungkin 2000 tahun yang lalu, karena 2000 tahun yang lalu Yesus pernah hadir, dia hadir dalam dunia ini, di bumi ini, di Israel. Mungkin kalau masa itu, mungkin kita pun berusaha sedaya upaya mencari jalan bagaimana berjumpa dengan dia pada waktu itu. Nah, kita belum ada waktu itu. Pembayang aku kalau kita ada masa itu, pembayang aku kita akan berusaha mau berjumpa dengan Tuhan. Sebagai contohnya apa di Gulu di yang sangat famous. Bila ada pengkhotbah dari luar Indonesia, dari negara-negara barat yang datang dari Malaysia, tema apa kuasa kesembuhan atau orang yang di pedalaman pun sanggup demoi, karena pastinya itu mau melihat mukjizat. Nah, itu bukan mengalami Tuhan tetapi mukjizat. Dan saya percaya
Begitu juga yang kita akan lakukan kalau kita ada pada masa Yesus ada di pembangunan itu. Jadi kami dapat titik tapi naik di sana itu disuang dengaran Tuhan Yesus. Sekali lagi, meskipun kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara mata kasar, secara physical, face to face, tetapi jangan biarkan itu menghambat ataupun membuat iman kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan, Alkitab sudah menyatakan bahwa iman itu harus demiagali Abraham. Karena itu dia taat saja. Dia taat, dia percaya meskipun dia tidak melihat secara mata kasar, tetapi dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, satu hal mila kepada pelajaran mengenai iman Thomas Titi, kelebihan dapat iman Thomas Titi, perhatikan baik-baik. Dia tidak mudah, Thomas ini dia tidak mudah percaya menerima sesuatu mereka sebelum ada pembuktian. Inilah kelebihan iman di Thomas Titi. Kita perhatikan, kalau soal dogma ataupun soal doktrin, itu apa dogma di tinggal, doktrin di tengah, sesuatu ajaran. Kalau berbicara tentang sesuatu ajaran, soal iman itu sangat penting. Sebelum kita mengetahui sejauh mana benar ataupun salahnya doktrin dogma itu, jangan terima dulu. Inilah kelebihan. Kalau soal dogma doktrin lah, karena kenapa? Karena bukan semua dogma, bukan semua doktrin itu benar. Jadi perhatikan baik-baik. Para pensyarah di BTS pun, para hamba Tuhan pun, apatah lagi dengan jemaat, memiliki dogma yang tersendiri, memiliki pemahaman yang tersendiri mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, kami jangan terima, jangan telan 100% sebelum dibuktikan sejauh mana utuh kebenaran. Itu berbicara tentang dogma. Tetapi soal iman, perhatikan baik-baik, soal iman kita kepada Tuhan Yesus itu tidak perlu memerlukan pembuktian. Maksudnya di sini berbicara tentang iman kepada Tuhan, kami percaya saja kepada Tuhan. Kami jangan seperti Thomas, dia perlukan pembuktian. Karena kenapa? Itu dapat ketumbayan takutid ketuang Tuhannya. Pertama itu kita perlu percaya kepada Tuhan. Itulah yang pertama. Dan saya percaya yang lain itu akan menyusul. Harap bisa tambalut tuh sama-sama aku beri kulit dulu. Megalit kesaru pun cerita bahwa ada ya dapat dimenangan di sarjana muda teologi di Gulunga. Kami hanya 2 orang pelajar yang full time. Kami dapat full time agumu per subjek memenuhi tesis 2 orang, laki dan perempuan, satu umur, satu kawasan, satu daerah, misalnya Argentina lah. Nah, beres ke daun, isan masa rara subjek dah ada filsafat Kristen. Bersekali pensyarah, mana yang lebih dulu? Percaya pembayaran Tuhan, percaya ataupun kita melihat bukti baru percaya? Ada pertanyaan di pensyarah. Bersekadauhem, ya ada paham. Saya lihat dulu dia punya bukti fakta. Kalau betul, baru saya percaya kadau. Nah,
Terus tadi penserada, kau Samson macam mana kau? Ya depan kalau soal iman utama itu percaya aku. Maka dipelajari sangat tidak kadau. Macam mana kita mau percaya kalau tidak ada bukti kadau? Nah, terus tadi bicara begini kadang. Kalau soal iman kita kepada Tuhan itu tidak perlu bukti. Yang pertama, yang utama, yang terpenting itu lakukan dulu, yaitu percaya sungguh-sungguh. Baru pembuktian itu akan secara otomatis datang. Adik besar. Nah, tadi pelajaran betul-betul dia tidak bersalah. Karena itulah dia punya dogma itu, dia punya doktrin itu. Tapi saya mau peringatkan kita bersama-sama di sini, bukti itu penting, tapi berbicara tentang dogma. Tapi berbicara tentang iman kepada Tuhan, memang tidak perlu bukti. Yang utama itu adalah percaya saja, percaya dulu kepada Tuhan. Saya melihat juga kan ke Alkitab juga menyatakan, dan juga kalau kita lihat reality dan tuluniti, ada juga imannya itu yang sinkretisme. Amin. Apa itu sinkretisme di tinggal dia ada pencampuran. Amin. Apa di tinggal perhatikan baik-baik kan. Saya mau supaya kita betul-betul lekharati tentang perkara itu, supaya ini kita tidak melakukan suang dan kepasihan nanti. Tidak apa iman dan sinkretisme pentingnya. Pertama itu dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dalam masa yang sama dia juga percaya dengan kepercayaan dunia ini. Kamain apa dia percaya tentang bomo, apalagi atau bayani audit tulun dikadapat membalingas. Bukan saja yang dapat memberikan kesembuhan, tetapi yang dapat memberikan pertolongan. Juga dia percaya kepada alam-alam gaib di dunia itu. Apa nawa to kada to hila jalan da sapitangem hareup hirina perawan hari seut tapi kung net magungun atau luna membayar hila tu mga ipiki barakat supaya kontak na numbur. Dia percaya dengan ajaran dunia ini. Juga kita lihat hari apa itu orang udah atau hari mati hilo ika asampin na mangubat asaraw ko'y beliau di gulu sagan na di sumakit angay na di hilang marakaw ngami sadu na marakaw di gulong pay nang lang ina pa diwalay din angay di nga mungkin asar ti ay minggulit dahil tanah ako po ang mga ipikiw bati mulahing to sumakit yan itu. Tapi apa yang berlaku? Tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan. Minangay napiki garit dahilan. Dalam masa yang sama percaya kepada Tuhan, ini kisah bayang. Jadi kami na pwede nga ada 3 dalam 1. Pankay kuping 3 dalam 1. Sedap pankay kuping 3 dalam 1. Jadi kami na pwede nga kuasa gelap dan kuasa Tuhan itu memain pentingnya dia campurkan dan suang dan persen. Saya mau sampaikan perkara ini supaya selepas ini kita tidak lakukan lagi dan suang dan persen. Kalau ada pun, itu kan punya masalah. Yang penting kebenaran ini sudah disampaikan. Berskana Tuhan, dia mau iman yang sungguh. Kami nepang hanya lumoho sumoni udah kinarain.
Saya sangat menyadari bahwa pada waktu kita mengalami sesuatu perkara, semua kita kok memang kita memerlukan kesembuhan. Ya di baru-baru masa sangat bergumul. Karena di pelayanan khotbah undangan, selama saya sama semakin gede, tok bergumul. Nah, mereka takut Tuhan dalam masa yang sama menayang hospital. Karena saya tahu ini hospitality-nya salah satu cara dan penolongan dari Tuhan. Karena kami dia tidak ada mentera-mentera, no? Kami suai bertiga mengai video batik, diri tulung suai itu basa-basaan. Iwai di air bening pengabasa-basaan boleh tahan. Aisyah musikahanku di baru-baru meskipun semakin semangat. Satu hal yang saya dapat saksikan khususnya di Lepau sepanjang saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu langsung selesma itu tidak mengganggu. Betul-betul langsung tidak ada. Nah, kayak ikut bahom bab selesma nanti kawan. Itulah kuasa Tuhan yang saya alami. Bila saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, ketuang dahiti, aku Tuhan yang dimetin alami ku dilepah. Saya tidak mengalami selisma. Jadi harap kepada Tuhan supaya itu juga akan terjadi dahiti kamu. Hongkong negidi pukulan. Bisa hari minum beresdet atau COVID jadi ketika. Nah, bila saya imbas kembali pekerjaan Tuhan, atau memang ini pekerjaan Tuhan, saya ada melayani di Tetuang di hari Minggu, ada seorang pribadi yang menyampaikan kesaksian. Maksudnya itulah kuasa Tuhan. Maksudnya apa yang saya alami di Hilepahau dahiti, meskipun situasi dia itu tidak sama, komen penepengan di tidak pentingnya selesma, tapi saya melihat kita bersama-sama mengalami kuasa Tuhan. Iring komenku megendos sumediu kepiaga tuang Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau tekankan kita bersama-sama di dalam dunia ini penting. Pengah semasa ada kita menjalani hidup di dunia ini, perlu kesimbayan kegembiraan toko esalesan. Mangai toko seroho bahwa itinal keposian datih di pembangunan itu hanyalah sementara. Yang paling penting itu adalah kehidupan yang akan datang. Kami dapat kehidupan yang tidak ada pengakhiran. Jadi kami dapat yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan yaitu damai sejahtera yang berterusan, yaitu iman harus terfokus terpaut hanya kepada Tuhan. Mereka keserah meskipun kita menderita dan suang dan pembangunan, itu tidak apa-apa karena hidup ini hanya sementara. Tapi jangan sampai kahurit kadang seran ngeluh takut Tuhan, kita akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan sengsara. Karena kehidupan pada waktu itu Aisyah ini kemudian hanya sementara dia kekal. Jadi mengenai kepada pengusaha, mana yang lebih penting dan mana yang lebih menguntungkan? Kehidupan yang kekal ataupun kehidupan yang sementara nanti pembangunan? Jadi jangan sampai kita punya iman itu sinkretisme, pencampuran. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Allah, dan percaya kepada kuasa dan pembangunan megalina kepercayaan.
Saya mau akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana. Dari itu, iman yang benar adalah iman yang melebihi akal pikiran yang tidak masuk akal. Itulah iman yang sejati, iman yang benar, dan iman yang sesungguhnya. Kita berdoa. Kami kembali